Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jeman. Hari ini saya jalan kaki sama suami saya di dekat rumah aja ya. Tapi sebetulnya hari ini saya mau sedikit cerita tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi di tahun depan, karena kita sudah di penghujung tahun 2020 ya. Dan mungkin ada yang udah tahu bahwa suami saya sangat cinta sama Indonesia. Jadi mungkin selalu pikirannya itu selalu ke Indonesia, dan cita-citanya memang dari dulu mau tinggal di Indonesia. Jadi selalu walaupun dia di sini ada keluarga dan asli orang sini, lahir di sini, besar di sini, tapi selalu dia nggak mau terus tinggal di sini gitu. Jadi selalu dia mau tinggalnya di Indonesia. Kebalikan mungkin sama saya ya, yang mungkin walaupun dari dulu di Indonesia, lahir, tinggal, besar di Indonesia, tapi dari dulu cita-citanya memang pengennya tinggal di luar negeri gitu ya. Apalagi sekarang punya 3 anak dan pendidikan di Jerman itu serba gratis dan sangat meringankan gitu untuk biaya hidup ya. Tapi banyak yang terjadi di tahun ini yang mungkin bakalan merubah gitu ya, karena mungkin selama papa mertua saya masih hidup, kemungkinan untuk ke Indonesia itu tertutup ya, karena mertua saya juga sudah tua dan pengen suami saya tetap di Jerman gitu. Tapi sekarang papa mertua saya sudah nggak ada dan tinggal mama mertua. Tapi untuk mama mertua itu bukan alasan untuk suami saya tidak meninggalkan Jerman ya, lebih ke nyonya ya. Kalau nyonya masih hidup ya, itu tanggung jawab suami saya, nggak bisa ninggalin nyonya tanpa tanpa siapa-siapa gitu di Jerman ya. Kalau mamahnya mungkin ada anak-anak yang lain masih bisa ditinggal gitu, tapi kalau nyonya nggak bisa, dan itu tanggung jawab yang harus dia pikul. Dan kemarin ada perawat yang bilang ya mungkin juga kondisi nyonya sudah tidak lama lagi, dan akhirnya kami mulai diskusi dan mulai mikir-mikir, mungkin kalau ya kita nggak tahu kan umur orang ya, tapi seandainya nyonya udah nggak ada, maka suami saya bebas dan dia pengen secepat mungkin kembali ke Indonesia. Dan dia selalu merasa 7 tahun di Jerman itu cukup dan saatnya kita memulai lembaran yang baru gitu. Dia selalu pikir setiap 7 tahun harus mulai perubahan dalam hidup. Jadi ada kemungkinan gitu ya, kita nggak tahu sampai berapa lama nyonya masih hidup, tapi sesegera mungkin kalau misalnya Tuhan panggil dan suami saya bilang ya sekarang saya sudah merasa waktunya kita pindah lagi ke Indonesia, maka mau nggak mau gitu ya, mungkin keluarga kami akan kembali ke Indonesia. Tapi saya sih berharapnya tidak secepat itu ya. Saya bukannya masih betah ya, tapi saya masih mikir juga kan dengan pendidikan anak-anak ya, dengan sekolah. Sementara kita di Indonesia belum punya apa-apa, dan semua nanti harus mulai dari awal, harus cari sekolah lagi buat anak, dan harus ya semua serba mulai lagi dari awal urusannya gitu ya. Mulai bikin rumah dari awal, mulai cari teman baru. Di anak-anak saya juga mungkin mereka saat ini senang-senang, mereka semua juga sangat senang kalau bisa balik ke Indonesia, tapi mereka kan belum mengalami, belum tahu. Kalau udah mengalami, udah tinggal beberapa waktu lamanya, mungkin mereka baru menyadari tidak semudah itu berteman atau bergaul di Indonesia, atau sekolah di Indonesia nggak segampang itu kan. Dan juga dari segi biaya itu juga kita harus pikirin, nanti kita mau kerja apa kan, kita nggak bisa hidup ngandelin apa ya. Kalau di sini kan saya kerja kan, kalau di Indonesia nggak mungkin saya kerja. Sementara suami saya juga nggak mungkin sih buka usaha ya, tapi kan nggak mungkin langsung berhasil usahanya. Semua harus merintis dari awal, dan itu pastinya tidak akan mudah, dan pastinya ada banyak tantangan gitu kan. Memang kalau kita bayangin di sini semua serba indah ya, semua serba menarik gitu ya. Kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, mau melakukan perubahan, kadang-kadang kan exciting gitu ya, menyenangkan untuk dipikirin, untuk dibikin rencana. Tapi waktu kita
menjalaninya mungkin gak semudah yang kita bayangkan kan. Makanya saya berharap ya mudah-mudahan bukan tahun depan, mudah-mudahan masih beberapa tahun lagi sampai paling tidak anak bungsu saya itu menyelesaikan pendidikan dasarnya ya, dan kalau bisa sih sampai selesai sekolah ya, maksudnya sampai SMA itu selesai. Kalau soal kuliah saya pikir ya bisa online atau bisa juga nanti beberapa tahun kemudian, atau bisa juga di Indonesia. Saya sih pikirnya begitu, kalau sekolah sampai SMA sebaiknya di Jerman karena gratis kan. Jadi lumayan untuk 3 anak. Kalau di Indonesia berapa yang harus kita keluarkan setiap bulan untuk pendidikan ya. Tapi kalau untuk rencana masa depan, memang saya pikir kalau itu panggilan hidup ya dari suami saya, dia mau menghabiskan masa tuanya di Indonesia, mau berbuat, mau melakukan sesuatu untuk orang-orang di Indonesia. Saya nggak bisa juga menghalangi ya, maksudnya saya harus mendukung suami saya dalam cita-citanya kan. Kalau dia punya panggilan bahwa dia mau melakukan pekerjaan sosial di Indonesia, itu saya harus dukung ya. Dan sambil kita menunggu waktu yang tepat, sambil berdoa, saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik ya. Mungkin tidak seperti waktu kita dan kapan saja harus siap. Jadi kalau tahun depan ya mau nggak mau harus siap ya, secepat itu. Tapi harapan saya tetap tidak secepat itu, tapi kita nggak tahu ya. Saya tetap harus bersiap sedia kapan saja itu saya harus siap dan harus bersedia gitu ya, untuk pindah dari tempat yang mungkin sudah nyaman buat saya, sudah terlalu enak buat saya, dan sekarang baru saya mulai menikmati, baru segala sesuatunya baru mulai mungkin sudah nyaman gitu ya. Itu waktunya harus pindah dan harus keluar dari zona nyaman lagi. Tapi begitulah, kalau memang itu kehendak Tuhan, saya berusaha untuk taat dan mengikuti saja apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sekeluarga. Ini suami saya lagi ngecek itu ya, es buat main ice hockey di sini. Kalau esnya udah keras, nanti anak-anak biasanya sama suami saya suka main ice skating sama ice hockey di sini. Tapi untuk sekarang kayaknya esnya masih belum keras, dan saya tadi bilang sama suami saya ya, kalau kamu mau ke Indonesia harus siap buang semua peralatan ice hockey karena di Indonesia nggak perlu lagi. Oke, sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya, dan tetap semangat. Selamat menyongsong tahun yang baru. Dah.